Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, tadi kan Anda menyoroti masalah penegakan aturan. Artinya ketika kasino ini dilegalkan harus dengan aturan-aturan yang sangat jelas. Tapi kan masalahnya adalah penegakan hukum, apakah aparatur kita ini sudah siap dengan penegakan hukum. Nah, yang kedua adalah dampak sosial yang tadi dikatakan oleh Mas Solid. Ya, dampak sosial tentu ada. Makanya harus ada restriction, tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat judi atau kasino itu. Ya kan, judol itu kan nggak bisa dikontrol sama sekali. Ya kan, kita tahu bandarnya banyak sekali dan itu juga sulit dikontrol. Nah, sekarang yang masyarakatnya harus diundangkan. Saya punya OB ratusan juta, dia main judol, nggak bisa bayar kan? Ya udah, lu pulang aja ke kampung, gitu. Dan itu banyak itu, makanya kan triliunan kasus judol itu. Ya. Nah, maksud saya kalau dilegalkan tuh selain tadi kita harus awasi dengan ketat di Genting Island gitu tempatnya, memang ada bocor-bocor. Nah, masalahnya di kita APH-nya ini yang harus kita. Jadi bukan hanya melegalkan si judi ini, tapi bagaimana menyiapkan APH yang tahan pada. Tapi gini, ketika tadi kasino itu dilegalkan, artinya judi dilegalkan, tadi implikasinya kan bahkan malah justru marak nih judi ilegal atau judol itu malah jadi marak. Yang nggak boleh kan, judi secara by law kan sudah dilarang. Oke. Ya kan, dibuat restriction. Konstitusi tadi jelas mengatakan. Ya, konstitusi dibuat di satu tempat yang tidak di semua tempat. Kalau di semua tempat apa bedanya sama judol? Kan itu prinsip. Jadi fokus hanya di satu tempat. Satu tempat, entah di pulau mana. Kalau ke sana harus mahal. Jadi orang yang kismin itu tidak bisa ke sana kan, harus ada minimum berapa? $1.000. Ya. Ada semacam artinya deposit gini, lah. kalau dilegalkan tentu kan perangkatnya harus. Mas Agung juga ada ingin mau disampaikan, silakan. Iya, saya mau menanggapi juga tadi pernyataan Bang Khalid. Sebenarnya beliau ini kan ngambil contoh tuh di Amerika, di mana itu judi itu kan diberlakukan secara luas. Ya. Tapi kalau menurut saya mensupport legalisasi judi itu dengan maksud apa? Haram untuk WNI, halal untuk WNA. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah konstitusi. Di UUD itu belum ada yang melarang perjudian, tapi ada yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Nah, kalau pendapatan dari hasil pajak judi itu dipakai untuk kesejahteraan sosial, ini bagaimana? Ini kan ini ya, apa namanya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi dikasih bahan juga sama rekannya Bang Khalid. Jadi ada Undang-Undang KUHP yang baru tahun 2023. Nomor 4. Jadi pasal 426 dan 427. Ya. Nah, pasal 427-nya itu khusus kan dilarang judi yang tidak berizin nih. Ya. Nah, terus di keterangannya itu ada tulisan juga izin adalah perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah dengan menimbang aturan kehidupan yang berlaku. Memang sampai sekarang mungkin pemerintah belum bisa menerbitkan ataupun melegalkan judi karena belum ada aturannya. Tapi kan ini aturannya beliau yang menerbitkan kan gitu ya. Kalau kita kan hanya menyuarakan. Itu. Jadi kalau misalnya contohnya Amerika tentu nggak fair. Karena itu contoh yang mungkin bisa dibilang contoh yang buruk gitu. Tapi kalau kita ngomong Macau, kita ngomong Singapura, kita ngomong Malaysia, Australia. Ini kan banyak contoh-contoh yang baik juga gitu kan. Yang baik itu seperti apa? Menurut Anda yang baik seperti apa? Tadi Artinya belum ada devisa negara di situ. Ya, jadi gini, contohnya misalnya di Macau ya. Macau tahun 2024 kemarin ini dia belum mencapai optimal pendapatannya, tapi sudah gross revenue-nya sudah mencapai 300 triliun rupiah. Ya. Ini baru 62% dari pra-Covid. Nah, berarti kalau misalnya pra-Covid itu sekitar 500 sampai 600 triliun rupiah. Ini potensi pendapatannya. Dan masyarakat Macau juga masih bisa mempertahankan budayanya. Singapura juga masih bisa mempertahankan budayanya. Mungkin itu dari saya. Dua hal. Saya menyebabkan dua hal. Pertama adalah tadi debate terkait konstitusi, saya kira sudah clear ya. Karena kita bisa merujuk Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila kelima, kemudian konstitusi pasal 29 pada 28, itu diatur semuanya secara spesifik. Dan putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan hal tersebut. Artinya by law, constitutional law itu sudah dilarang. Nah, apalagi dengan dalil-dalil yang lainnya pasti sudah dilarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak hanya memberikan contoh buat Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat memang dia memberikan legalisasi judi di beberapa tempat dan cukup banyak. Dan tadi dampaknya social cost-nya adalah 1 berbanding 7 sampai 10 US dollar. In the long term itu merusak secara sosial. Nah, saya juga akan memberikan contoh, tadi Anda sebut Macau.
Macau dalam literatur yang ada saat ini dari hasil research mengatakan 70% ekonomi Macau itu memang diberikan dikontribusikan oleh judi. Dari judi tadi. Dari judi. Dan apa yang terjadi di sana? Maka ketika terjadi sebuah shock, ekonomi mereka runtuh. Itu evidence base menunjukkan bahwa pada waktu COVID runtuh secara luar biasa. Itu yang pertama. Karena yang mereka kedua, mengandalkan dari sisi. Yes, karena ekonomi spekulatif. Basicnya, semua negara di dunia ini, kalau kita belajar ilmu ekonomi kemanapun, ke negara manapun, ekonomi bisa makmur, bisa sejahtera, itu karena ekonomi produktif, bukan ekonomi spekulatif. Itu intinya, itu yang pertama. Yang kedua Pak Kiai. Yang kedua, ekonomi yang produktif, ekonomi spekulatif seperti judi, evidence base menunjukkan bahwa dia menggantikan ekonomi produktif. Jadi seperti di Australia, di Malaysia dan sebagainya, justru dampaknya menurunkan produktivitas dari ekonomi. Begitu. Terima kasih. Ya, jadi gini, Bang, kalau Indonesia ini kan luas sekali ya, 17.000 pulau. Kami di Bali pada saat COVID itu turbulensinya juga tinggi. Kami bergantung dengan pariwisata. Ya kan, sampai sekarang pun ekonomi di Bali juga masih sulit, gitu kan. Nah, saya juga nggak bilang bahwa dengan adanya judi itu Indonesia menggantungkan ekonominya terhadap judi. Sayang aja, karena kan kita banyak SDA. Yang sekarang memang kita bergantung pada SDA. Gitu. Tapi bukan semata-mata kalau misalnya kita melegalkan judi itu berlaku secara luas. Ini kan alternatif out of the box. Ya, ini kan saya kan mengajukan judi itu kan nggak di seluruh Indonesia. Buat daerah-daerah yang mau aja gitu loh. Kan nggak mesti, kan otonomi daerah nih. Pak Kiai tadi juga ini loh. Saya ingin menyampaikan kalau aspek agama saya pikir semua pasti mengharamkan. Selesai. Saya tidak akan bicara soal argumentasi agama. Karena saya sedang tidak menjadi mufti di sini. Artinya kalau haram buat warga negara Indonesia lalu halal bagi orang luar, kalau bicara secara konstitusi kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Buat apa kita bicara untuk luar? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita berpikir berkenaan dengan kesejahteraan tadi, dari judi ini, komoditas haram, kalau pemerintah memfasilitasi, kan berarti pemerintah itu memfasilitasi orang yang lehe-lehe. Tidak ada produktivitasnya. Tidak ada berkenaan dengan apa karya menjadi karya orang-orang kita. Mari kita berpikir dengan sistem negara kita dan karakter bangsa kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika bicara ketuhanan yang Maha Esa, saya sepanjang literatur yang saya baca, agama dan kepercayaan itu belum ada yang melegalkan berkenaan dengan judi. Kemudian kalau ini menjadikan sebuah sumber pendapatan negara, berarti kan kita nggak bisa berkiblat kepada fakta. Fakta itu bukan dalil ya. Fakta itu bukan dalil, apalagi dibantah oleh Mas Khalid teman kita, bahwa ternyata hasil studi tidak ada yang sumber ekonomi itu dapat mensejahterakan. Artinya bisa dapat 5, keluarnya 15, keluarnya bisa 20. Buat apa kita mendatangkan penyakit seperti itu? Oleh karena itu kalau kita mau bicara lebih luas berkenaan dengan kesejahteraan sosial, mari kita kembali pada jati diri bangsa kita. Bagaimana kita dorong produktivitas kita. Sekarang bisa terjadilah, kalau dalam konteks agama itu kenapa maisir atau judi itu diharamkan? Pertama adalah karena akan melahirkan permusuhan, melahirkan saling kebencian. Sekarang kan banyak orang-orang yang kena judol itu, dia apa yang terjadi kepada keluarganya? Bisa membunuh, bisa juga terjadi permusuhan, gantung diri dan seterusnya, itu dari judol. Artinya kalau kita melihat dari efeknya ini berat sekali buat bangsa Indonesia. Pak Kiai, kalau yang kita baca ini kan tadi juga Mas Agus juga mengatakan kalau misalnya mau dibikin aturannya, ya kita haramkan untuk warga negara Indonesia, seperti itu ya Mas Agus ya. Ya salah satunya. Nah kalau misalnya ini untuk mendapatkan devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara misalnya seperti itu. Kita punya SDA yang lebih luas, kenapa kita kayak orang frustasi Mas? Kita kan punya sumber alam yang bisa kita produktifkan. Mas Agus. Baik, sumber produktif dan sumber spekulatif, itu tadi disampaikan. Yang namanya judi pasti spekulatif. Betul. Ya kan, dan itu terbawa dari budaya sebuah bangsa-bangsa tertentu. Ya, dan itu pendapatan. Memang tidak ada dalilnya atau rumusnya orang kaya karena judi, nggak ada. Tetapi yang kalau saya baca dari pernyataan teman-teman di DPR yang menyatakan mengusulkan itu adalah menambah devisa kan, makanya diatur. Alternatif karena kalau tidak pemerintah tidak bisa menarik. Sementara korbannya sama, makanya diatur yang boleh ke sana tertentu saja dan mahal, harus deposit uang sekian, bukan yang
seperti judol itu. Nah, kalau Itu mau ujungnya. menambah pemasukan tapi dengan syarat yang rumit, apa yakin itu bisa? Bisa, syaratnya kan nggak rumit. Rumit untuk orang yang Indonesia yang mau masuk kan. Salah satunya deposit uang. Kan nggak mungkin. Sehingga dia tidak ke sana. Tapi jangan judulnya diberantas. Jangan didiamkan. Kan sama saja kalau gitu. Ini kan meresmikan yang tadi. Nah, sama-sama judi, tetapi yang ini dilokalisir, kan seperti lokalisasi, sama kan? Nah, jadi artinya di situ negara dapat. Kita pikirin negara dapat atau enggak gitu aja. Judinya mah sama, namanya cuma judi. Artinya masih ada cuan di sini? Ya masih ada cuan. Masih ada cuan Mas Khalid? Yang dosanya sih, ya masing-masing. Saya nggak bisa bicara kan. Kalau masih ada potensi cuan Mas kan Khalid? cuannya bisa untuk infrastruktur, bisa untuk apa? Bukan. Dengan tidak menyampingkan sasaran awal tadi SDA dan lain sebagainya. Data tidak menunjukkan demikian. Data tidak menunjukkan demikian. Jadi apa yang terjadi di Malaysia misal? Saya sudah membaca beberapa paper akademik di sana, Prof. Jadi apa yang terjadi dengan di Malaysia menunjukkan bahwa dengan pembatasan seperti itu tidak memuatkan ekonomi di sana. Tidak menguatkan. Ini di Malaysia? Di Malaysia, di Genting Island. Justru yang berkembang adalah ya tindakan kriminalitas yang meningkat, kemudian kecanduan, mental. Tapi masih berjalan kan faktanya? Memang ada pemasukan, tapi dalam skala yang impact sosialnya itu lebih berdampak. Ya, Iya, itu bisa dikontrol dengan penegakan hukum sebetulnya.